Eh, Baik, pada kuliahan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa model transportasi, di antaranya untuk mendapat solusi awal ya, atau solusi visible, itu menggunakan tiga metode yang kita kenal dengan yang pertama adalah ini northwest corner ya, atau titik pojok ya. Eh, Kemudian least cost, yaitu eh, biaya terendah, dan yang ketiga adalah Vogel approximation method atau FAM ya. Nah, kemarin sudah tiga metode itu. Kemudian berikutnya adalah itu adalah solusi visible-nya, bukan solusi optimal ya. Jadi solusi visible itu dia baru itu baru solusi awal ya, memenuhi tapi belum optimal. Nah, ada teknik untuk mengoptimalkannya atau disebut dengan algoritma transportasi untuk optimasi. Nah, jadi eh, menggunakan eh, eh, basic variable dan non basic ya. Nah, kalau dilihat di slide yang dikatakan basic variable, yaitu variabel yang menjadi solusi. Di sini X11, X12, baris 1 kolom 2, kemudian di sini 22, 23, 24, dan 34. Nah, ini ditulis sebagai basic variable kalau dalam persamaan begitu ya. Nah, dimulainya dari sini. Jadi secara umum tujuannya adalah ini sudah menjadi solusi awal, maka karena dia belum optimum, akan ada yang diganti dari basic variable, ini basicnya, yang ada isi ini basic. Nah, diganti menjadi non basic ya. Yang basic diganti dengan non basic, non basic menjadi basic gitu. Jadi ini basic variabelnya akan ada yang diganti. Nah, cara penggantiannya itu menggunakan di sini eh, menghitung nilai dari U dan V-nya. Ini ya, UI tambah VJ sama dengan CIJ. Apa ini? CIJ itu adalah cost. Cost itu maksudnya yang ini 10, 2, 20 ya, cost ya. UI tambah VJ itu maksudnya adalah eh, variabel yang kita ingin cari. U-nya berapa, V-nya berapa ya. Nah, di sini eh, kalau dilihat dari persamaan UI plus VJ sama dengan CIJ. Maksudnya apa ini? Sesuai dengan baris I dan kolom J ya. Ini baris I, kolom J, sehingga CIJ begitu ya. Nah, kalau dilihat dari basic variable nih X11 sampai X34, maka pasti ada nanti di sini sesuai dengan UI plus VJ, yaitu ini U1 V1, U1 V2, U2 V2, U2 V3, U2 V4, U3 V4. Nah, ini persamaannya dari sini ya. U1 V1, U1 V2, U2 V2. Nah, dari ini semuanya dari indeksnya ini ya. Daripada indeks. Ya. Belum belum di-record tadi yang ini. Nah, tadi dimulai dengan ini itu solusi awal ya, atau solusi layak tadi bisa menggunakan tiga metode titik pojok, biaya terendah, ataupun metode FAM. Tapi belum tentu optimal. Di antara tiga metode tersebut, metode yang lebih dekat ke optimal sebenarnya adalah metode FAM, Vogel Approximation Method ya. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan agregat ya. Sudah menggunakan agregat daripada biaya
terendahnya. Nah, di sini adalah ini yang ada isi di sini yang terpilih dari solusi awal tadi dikatakan basic variable, kemudian dibuatlah persamaan UI tambah VJ sama dengan CIJ. CIJ tadi adalah cost ya, costnya sama dengan baris ke berapa, baris ke I dan kolom ke J. Sehingga dibuatlah persamaan ini dulu. Nah, setelah persamaan ini jadi, U1, V1, U1, V2, dan seterusnya, maka langsung kita dapatkan solusinya yang dimulai dengan set awalnya U1 sama dengan 0. Ya. U1 sama dengan 0, nah ini maka didapat U1 sama dengan 0, V1 sama dengan berapa? 10. U1 sama dengan 0, V2 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian U2 berapa? Nggak tahu U2-nya berapa. Yang ada V2. V2 tadi berapa? 2. Berarti U2 tambah 2 sama dengan 7. Berarti U2-nya sama dengan 7 kurang 2. Atau sama dengan U2-nya sama dengan 5. Dan seterusnya ke bawah didapatkan. Ini hitung persamaan biasa ya. Persamaan linear biasa. Nah, jadi didapatkan di sini U1 0, U2-nya di sini 5, U3-nya adalah 3, V1 10, V2 2, V3 4, V4 adalah 15. Ya. Gitu. Ya. Masih kelihatan ya? Ya. Ya. Ya, jadi persamaannya dari sini tuh. U1 V1, U1 V2, U2 V2, U2 V3, U2 V4, U3 V4. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini di set atau diisi U1-nya sama dengan 0, maka nilai yang lainnya akan didapatkan sesuai dengan persamaannya. Ini 0 berarti V1 10. Ini 0 berarti V2-nya 2. Ini V2-nya 2, V2-nya 2, U2-nya adalah 7 kurang 2, 5. Kemudian U2-nya 5, V3-nya adalah 9 kurang 5 adalah 4. Dan seterusnya ke bawah ya. Persamaan biasa ya. Kalau ditulis ntar kelihatan. Sudah didapatkan U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Sudah didapatkan, lanjut ke step berikutnya. Yaitu tadi untuk menghitung non-basicnya sekarang. Non-basicnya non-basicnya dihitung, non-basic itu yang mana? Selain yang diisi atau yang tidak terisi. Yang ini ya. 1, 3, berapa? 1, 4, 2, 1, 3, 1, 3, 2, dan 3, Nah, ini yang non-basicnya. Nah, menghitung non-basic dengan cara yang sama, tapi UI tambah VJ dikurangi CIJ. Kalau yang tadi ini UI tambah VJ sama dengan CIJ, udah dapat nilainya. Kalau untuk di sini UI tambah VJ dikurangi cos-nya. Kenapa? Karena si bagian U-nya dan V-nya sudah didapatkan. Jadi fungsi didapatkan nilai ini tujuannya untuk diinput ke sini. Ya, diinput ke sini. U1 tambah V3 kurang C13. Berarti tadi U1-nya 0. V3-nya adalah 4. Ini ya. V3-nya 4. V3 4. Kemudian C13. C13 yang mana? Yang ini ya. Baris 1 kolom T. Yaitu nilainya 20. Berarti 0 tambah 4 dikurangi 20 sama dengan min 16. Dan seterusnya ke bawah. Nah, di generate ke bawah. Maka didapatkanlah nilai non-basic variable ini bervariasi. Dilihat nilai paling positif. Yang paling positif adalah di X31. X31 artinya adalah baris 3 kolom 1 yang ini. Nah, posisi inilah yang kemudian akan menjadi
perubahan. Basic, non-basic akan berubah di situ. Ya. Jadi basic, non-basic akan berubah di posisi 31 tadi. Ya. Ya, posisinya akan berubah. Kemana berubah? Dilihat aja nanti. Di sini posisinya ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, kiri, sini. Oh, ya. Kita lihat. Bagaimana cara mengubahnya? Lihat di tabel berikut ini, ya. Nah, iterasi pertama tadi sudah ini nilai yang tadi aja ya, yang didapatkan tadi U1, U2, V3, V1, V2, V3, V4. Yang basic variable 5, 10, 5, 15, 5, 10. Nah, ini yang basic variabelnya. Ya. Kemudian yang non basic tadi nilai ini ya adalah ditulis di sini min 16, 4, 3, 9, min 9, min 9. Diambil yang bagian tadi ini. Bagian baris 3 kolom awalnya di sini berapa? 0. Karena bukan solusi. Maka di sini diisi. Ini bukan 0 di sini ya, theta. Ya. Awalnya berapa di sini? 0. Kemudian diisi. Kenapa diisi? Karena belum optimal, masih solusi awal. Jadi diisilah di sini. Berapa yang diisi? Nah, berapa diisi di situ? Belum tahu. Diambil nilai paling minimum dari perputarannya. Perputaran ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nilai paling minimumnya berapa? Ini 10, ini 5, 15, 5, 10, 5. Berapa? 5. Maka di sini tambah 5. Di sini tambah 5, di sini kurang 5. Di sini tambah 5, di sini kurang 5. Di sini yang di 15 itu dilewat. Ya, sudut-sudutnya aja. Ya. Di sini tambah 5 ya. 5, di sini kurang di sini tambah 5, di sini kurang di sini tambah 5, di sini kurang 5. Maka dia akan itu semua. Ya, akan bergeser semua seperti yang ada di sini. Ya. Nah, ya, ini jadi berapa di sini? Jadi 0 kan? Ya. Di sini jadi 0, di sini jadi 5, di sini awalnya 10 jadi 5 ya. Nih. Awalnya 10 jadi 5. Awalnya 5 jadi 10. Jadi 10. Di sini 15 dilewat. Ya. Karena dia diambil yang di ujung-ujung aja. Di sini dilewat. Kenapa? Karena kan dalam setiap baris itu sudah ada nilainya totalnya 2 Kalau di sini dikurang 5, di sini ditambah 5, di sini dikurang 5, pasti jadinya enggak sesuai lagi dengan angka 25 tadi. Ya. Berarti sekali aja dia per baris atau per kolom. Sebelah sini dikurang 5, sebelah sini langsung tambah 5. Sebelah sini tambah 5, di sini dikurang 5. Dan seterusnya. Berputar ya. Seperti rantai tadi. Nah, berikutnya, apakah dia sudah optimal? Belum. Maka dilakukan iterasi berikutnya. Ya. Di mana mengetahui dia sudah optimal atau belum? Dilihat daripada ini. Nilai non-basicnya. Nilai non-basicnya itu harus, ini tuh, harus semuanya negatif. Ya. Nah, di sini masih ada yang positif. Yang mana nih? Yang ini nih. Kanan atas. Baris 1, kolom 3, 4 ini. Ini juga masih ada. Baris 1, baris 2, kolom 1. Masih ada nih 3. Nah, setelah dilakukan iterasi kedua, nah ini berapa tadi? 3 ya. Ya betul ya, masih 3. Setelah dilakukan iterasi kedua, maka didapatkan di sini masih ada 4 di sini.
Ya. Nah, 4 yang diambil 4 tadi ya. Sorry. Ini diulangi lagi untuk perhitungan ini ya. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Masih sama nilainya ya. 1, 2, 4, 15, 0, 5, 3. Coba kita lihat. Nah, beda ya. 10, 2, 4, 5, 15, 0, 5, 3. Ya, sekarang kita lihat yang untuk iterasi kedua. Nilai nilainya 0, 5, 3 sudah betul. Tapi V1-nya nilainya tadi 1, 2, 4, 15. Jadi berubah nih nilainya, maka akan berubah nilai ini. Nilai UI plus VJ dikurangi CIJ. Ya. Nah, berikutnya iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga terlihat di sini. Min 13, min 16, min 10, min 5, dan min 5. Ini yang non basic. Non basicnya itu sudah negatif semua. Maka di sini sudah optimal. Jadi optimal cost-nya adalah 4, 3, 5. Dari mana ini 4, 3, 5? Ya dari sini. 2 kali 5. Kemudian 10 kali 11. 10 kali 7. Ya, 15 kali 9. Kemudian 5 kali 4 atau 4 kali 5. Yaitu 5 kali 18. Yang ini ya optimalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan di, dicoba, dikerjakan dulu coba. Ya.